Pukul 15 waktu Indonesia Barat. Lintas Palangkaraya sore, pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pro 1 FM 89,2 MHz. Lintas Palangkaraya sore hadir dalam program Jaksa Menyapa. Dan pendengar, kali ini terkait topik peran dan tugas kejaksaan, khususnya bidang perdata dan tata usaha negara, dan pelayanan yang dapat diperoleh masyarakat dalam masalah hukum serta cara mendapatkan pelayanan tersebut. Di studio 1 dari Palangkaraya dengan protokol kesehatan, hadir narasumber. Saya sapa terlebih dahulu ya. Selamat sore Bapak Ronald Hasiholan Bakara SHMH. Selamat sore Mbak. Selamat sore, apa kabar Bapak? Baik, salam sehat untuk semuanya. Salam sehat ya. Baik, Pak Ronald ini adalah Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Asdatun Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah. Dan narasumber selanjutnya, selamat sore Bapak Dr. Erianto N. SHMH. Selamat sore Pak. Selamat sore Mbak. Bagaimana kabarnya sore hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Salam sehat Pak dari kami semuanya untuk Bapak narasumber berdua ya. Terima kasih Mbak. Ya. Terima kasih. Pak Dr. Erianto ini merupakan koordinator pada Asdatun Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah. Baik, pendengar, sebelumnya kami juga telah sampaikan informasi pada saat acara ini berlangsung. Anda dapat bergabung ya melalui telepon kami, dan Anda yang berada di Kuala Kapuas dapat dengarkan melalui 93,6, Buntok 97,3, Muara Tewe 96 MHz, Puruk Cahu 97,1, Sampit 93,6, Pangkalan Bun 99,2 dan Lamandau 88,8 MHz. Dan tonton yang Anda dengar, pendengar, dapat melalui link YouTube RRI Palangkaraya. Baik, Bapak, ini topik kita menarik sekali sore hari ini ya, terkait peran dan tugas. Nah, mengutip dari situs Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan memegang peranan penting dalam penegakan hukum di Indonesia karena posisinya sebagai lembaga penegak hukum dan keadilan. Mengawali dialog kita sore hari ini, mungkin dari masing-masing Bapak bisa menyampaikan. Pak Ronald terlebih dahulu, silakan Bapak. Terima kasih Mbak. Iya. Salam sehat untuk seluruh pemirsa RRI Palangkaraya. Saya Ronald Bakara selaku Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menyapa dengan senang hati seluruh masyarakat Kalteng dan di mana masyarakat berada. Pada saat ini saya selaku Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah tentunya ingin mengenalkan bidang perdata dan tata usaha negara kepada seluruh saudara-saudari pemirsa. Mungkin masih terasa asing ini bagi saudara semua, bidang perdata dan tata usaha negara ada di kejaksaan. Mungkin kesan kita selama ini, kejaksaan itu identik dengan penangkapan, penahanan, pidana, istilah-istilah pidana, dan sebagainya. Bahwa perlu kami sampaikan, berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan, kemudian diatur dalam Perpres nomor 38 tahun 2010, Yunto nomor 29 tahun 2016, bahwa kejaksaan itu ada beberapa bidang. Baik. Jadi misalnya di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah itu ada bidang pidana umum, itu menangani perkara-perkara pidana umum yang terjadi di masyarakat, misalnya pencurian, narkoba, dan sebagainya. Kemudian ada bidang pidana khusus, yaitu menangani perkara-perkara pidana khusus seperti korupsi, pelanggaran HAM berat, dan lain-lain. Kemudian di bidang pembinaan itu adalah yang membidangi masalah personalia dan perlengkapan di bidang kejaksaan. Kemudian ada juga di bidang intelijen, ada di bidang pengawasan, yaitu yang bertugas melakukan pengawasan kepada seluruh aparat kejaksaan di mana saja berada. Baik. Yang terakhir adalah bidang perdata dan tata usaha negara. Inilah yang kami kenalkan kepada Bapak Ibu semuanya, bahwa bidang perdata dan tata usaha negara ini sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung nomor 25
tahun 2015 mempunyai 5 tugas pokok fungsi. 5 tupoksi. 5 fungsi. Ya, yang pertama adalah melakukan penegakan hukum. Kemudian yang kedua melakukan bantuan hukum. Iya. Kemudian yang ketiga adalah memberikan pertimbangan hukum. Kemudian melakukan pelayanan hukum. Yang terakhir adalah melakukan tindakan hukum lain. Baik. Melakukan penegakan hukum ini adalah bahwa jaksa pengacara negara di bidang perdata dan tata usaha negara ini diberikan kewenangan melakukan penegakan hukum di bidang perdata apabila terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum masyarakat. Contohnya, ya, kita bisa melakukan pembubaran terhadap sebuah perseroan terbatas PT. Misalnya kita bisa menggugat untuk membatalkan perkawinan sejenis. Ya, jadi bagi Bapak Ibu yang tahu adanya perkawinan sejenis di Kalteng ini, silakan laporan kita akan gugat dan akan dibatalkan perkawinan itu. Baik, baik. Nah, contohnya pembubaran PT ada kita lakukan baru-baru ini di Sampit. Ya, ada perusahaan yang terbukti korupsi. Jadi perusahaan itu hanya untuk pinjam pakai aja, hanya untuk lelang. Tapi dijual perusahaan ini, pokoknya dia hanya mendapatkan fee. Nah, ini sudah disidangkan terbukti tindak pidana korupsi dan dianggap ini sudah sah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan dan juga mengganggu ketertiban umum. Ini sudah kita mohonkan di pengadilan supaya perusahaan ini dibubarkan dan ternyata sudah dibubarkan saat ini. Oh, begitu ya Pak ya? Ya, begitu. Kemudian kami juga memberikan bantuan hukum. Ini khusus kepada instansi pemerintah, baik BUMN juga dan BUMD. Jadi kami memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Bantuan hukum. Bantuan hukum. Baik, baik. Nah, jadi artinya begini, kami ini bisa diberikan kuasa khusus dari pemerintah untuk mewakili pemerintah baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. Ya, contohnya baru-baru ini, ya, jaksa pengacara negara dari Kejaksaan Agung dan kolaborasi dengan jaksa pengacara negara Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah ini mendapatkan kuasa dari Kementerian Lingkungan Hidup. Baik. Ya, untuk menggugat sebuah perusahaan yang terbukti melawan hukum melakukan pembakaran hutan di Kalimantan Tengah. Ini terkait kasus pembakaran hutan. Pembakaran hutan nanti akan dijelaskan lebih oleh Pak Arianto. Baik, baik. Jadi itu perusahaan ini diputus hakim berdasarkan gugatan yang kita ajukan harus membayar ganti rugi dan pemulihan lingkungan hidup senilai 340 miliar. Wow. Karena Luar biasa. kebakaran yang ditimbulkan ini, ya, ini sangat kita rasakan di Kalteng ini khususnya. Bagaimana dampaknya? Kerusakan lingkungan, kemudian dampak kesehatan terhadap kita ini semua waktu terjadinya kabut asap. Betul sekali. Nah, jadi ini Sesuai ya Pak ya? ini dimohonkan kemarin ke pengadilan, digugat dan kita menang. Baik, baik. Ya. Ya, saya ke Pak Dr. Erianto N, SHMH ya. Selamat sore Pak Erianto. Selamat sore, Tadi Pak. panjang lebar telah disampaikan terkait peran serta tugas. Nah, seperti apa wewenang kejaksaan itu sendiri? Mungkin ada hal yang ingin ditambahkan terkait hal tersebut. Silakan. Ya, baik. Karena kita fokus kepada masalah perdata dan tata usaha negara, barangkali mungkin para pendengar di manapun berada bisa melihat kemarin berita ada rapat Komisi 3 dengan Jaksa Agung, Betul. di mana ada penyelamatan sekitar kalau kita hitung datanya 338 triliun. Nah, itu 220 triliun itu melalui mekanisme perdata dan tata usaha negara. Perdata dan tata Nah, usaha. artinya kalau kita lihat sebenarnya tujuan dari
Perdata dan Tata Usaha Negara ini adalah mewakili pemerintah. Bagaimana memberikan pelayanan dan membantu menyelamatkan keuangan negara. Nah, itu kira-kira, Mbak. Baik, tadi disampaikan sedikit terkait kasus kebakaran lahan ya dan hutan. Ini imbasnya tentu sangat besar sekali untuk kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah. Nah, seperti apa Pak kasus tersebut dan secara hukum siapa yang bertanggung jawab ya akan tersebut? Dan mungkin juga bisa secara perusahaan juga bisa disampaikan. Baik, terima kasih Mbak. Jadi kita fokus kepada pembakaran hutan ya, karena memang tentu kita lihat dulu persoalan pembakaran hutan ini, apakah hutan itu terbakar dengan dibakar itu kan dua hal yang berbeda. Betul. Kalau misalnya hutan itu terbakar, itu kan karena faktor alam segala macam. Nah tentu secara hukum kita tidak bisa untuk memintakan pertanggungjawabannya. Tapi yang dimintakan pertanggungjawaban itu adalah adanya faktor manusia. Baik. Faktor manusia dalam hal ini apakah dia sengaja atau karena kelalaiannya atau di bawah tanggung jawabnya. Nah, jadi kalau kita lihat fenomena pembakaran hutan ini kan kita harus pilah-pilah dulu dari sisi hukum. Apakah semua hutan yang terbakar harus dikejar orang? Tentu kita lihat apakah pembakaran ini dalam konteks misalnya warga membakar lahannya dalam skala kecil, istilahnya lahan yang sudah turun-temurun lalu itu sampai diproses secara hukum, ini kan juga tidak arif dalam proses penegakan hukum. Tapi targetnya itu adalah bagaimana mengejar pembakar hutan itu dalam skala besar yang memang tujuannya adalah tujuan ekonomis. Nah, istilahnya orang yang sudah lebih dari kebutuhan pribadinya sendiri. Nah, fenomena pembakaran hutan ini kan memang banyak terjadi, apalagi di Kalimantan ya. Kalau sesuai dengan data statistik yang kami lihat di internet per Mei 2020 itu kan data luas hutan itu kawasan hutan lindung itu 2,9 juta hektar. Betul. Kemudian kawasan hutan budidaya itu sekitar 12 juta hektar. Nah, ini yang kalau kita lihat termasuk kawasan suaka alam. Nah, ini kan boleh dibilang Kalimantan ini daerah yang sebagian besar itu adalah kawasan hutan, sehingga potensi untuk terbakar itu memang sangat besar sekali. Nah, peran kita apa? Kan itu yang menjadi permasalahan. Peran kita tentu adalah bagaimana dalam posisi preventif dan represif. Preventif dalam artian seperti ini, kita cerita segala macam tentang dampak pembakaran hutan dan apa konsekuensinya secara hukum karena kita di bidang hukum. Nah, dan represif itu berupa penegakan hukum. Nah, proses penegakan hukum itu sebenarnya terhadap pembakaran hutan kita mengacu kepada ada di Undang-Undang Lingkungan Hidup nomor 32 tahun 2009 dan ada Undang-Undang Kehutanan. Nah, jadi kalau kita melihat di kedua ketentuan itu ada namanya mekanisme baik secara pidana ataupun secara perdata. Nah, kalau pidana itu kan lebih kepada tindakan represif yang dilakukan oleh penyidik, dalam hal ini kepolisian, dan penyidik dari Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, untuk memproses secara pidana. Tapi itu kan tujuannya adalah hanya lebih kepada meminta pertanggungjawaban pidananya. Dalam arti nanti bisa dijatuhi hukuman penjara seperti itu. Nah, sementara persoalan kita hari ini adalah bagaimana hutan yang sudah terbakar. Siapa yang harus mengembalikan kondisi hutan itu? Nah, itulah mekanismenya, mekanisme perdata, yaitu melalui gugatan perdata. Disinilah kita masuk melalui gugatan perdata itu. Gugatan perdata ya Pak ya? Ya, melalui gugatan perdata. Hal ini tentu terjadi berulang-ulang kalau kita lihat Pak. Nah, ini bagaimana sebenarnya untuk membuat efek jerah pelaku tersebut? Oke, nah ini kan persoalan efek jerah ini terkadang tentu kita akan bisa melihat ya kalau
kalau secara teori ya, proses penegakan hukum itu kan ada 3, yaitu struktur hukum, kultur hukum, dan budaya hukum. Ketentuan hukum itu sendiri, kemudian bagaimana proses penegakannya, dan bagaimana partisipasi dari seluruh masyarakat. Nah, karena ini kan tidak mungkin namanya penegakan hukum hanya diserahkan kepada ya mungkin aparat penegak hukum yang jumlahnya tidak banyak. Nah, maka tentu perlu partisipasi. Bentuk partisipasi itu seperti apa? Kan itu yang jadi masalah. Nggak mungkin juga masyarakat yang nangkap, itu nggak mungkin. Tapi setidaknya masyarakat membantu. Ini loh yang melakukan pembakaran ini, melaporkan kepada kita siapa yang melihat segala macam. Nah, gitu. Kadang-kadang kan kita nggak berani untuk menyampaikan itu. Padahal itu kan untuk kepentingan kita sendiri. Dan bagi kami di lingkungan kejaksaan selaku penegak hukum itu juga ada mekanisme bagaimana orang-orang yang melapor itu kita jaga agar mereka tidak menjadi objek pelampiasan kemarahan orang-orang yang dilaporkan. Kira-kira seperti itu, Mbak. Baik. Saya kembali ke Pak Ronald. Pak Ronald. Baik, tadi telah disampaikan ya efek jera yang harus tentu saja dirasakan oleh pelaku seperti itu agar tidak berulang melakukan hal yang sama. Nah, Pak Ronald, seperti apa langkah hukum ya? Langkah hukum apa saja yang dimungkinkan untuk meminta pertanggungjawaban pelaku apabila hal itu terjadi? Terkait kita masih dengan kebakaran hutan dan lahan karena memang musim kemarau ya Pak ya? Menghindari itu semua. Jadi memang seperti yang disampaikan rekan saya. Untuk penanganan kebakaran hutan lahan ini, baik berupa pencegahan maupun tindakan represif, itu ada beberapa aspek hukum. Secara pidana juga berjalan. Ini di seluruh Kejari di Kalimantan Tengah, itu pelaku-pelaku pembakar hutan itu sudah disidangkan. Nah, di samping itu juga secara hukum perdata ini, karena melalui hukum perdata bisa dimintai pertanggungjawaban mengenai ganti rugi sekian miliar itu terhadap kerusakan yang ditimbulkan ini. Jadi seperti ada perusahaan di Kalteng ini terbukti di pengadilan melakukan pembakaran sekitar 900 hektar lahan untuk membuka perkebunan sawit. Nah, setelah kita gugat kemarin supaya mereka membayar ganti rugi, ternyata dikabulkan hakim, yaitu membayar ganti rugi dan pemulihan kerugian lingkungan sebesar 340 miliar. Nah, artinya silakan membuka lahan untuk perkebunan, tapi jangan merusak hutan dengan cara membakar, kan begitu? Harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dijaga lingkungannya. Membuka lahan tidak harus membakar. Ya, ada peralatan-peralatan untuk itu yang tidak melakukan pencemaran terhadap lingkungan. Nah, dengan adanya tindakan-tindakan proses hukum melalui hukum pidana maupun perdata, diharapkan ini menjadi efek jera. Walaupun kami tidak menjamin belum semua memang pelaku-pelaku ini yang bisa dijaring. Karena luas Kalimantan Tengah ini luasnya 1,5 kali Pulau Jawa. Tentunya memang menyangkut infrastruktur sampai ke daerah itu belum lancar sama sekali. Tapi dengan acara ini, Jaksa Menyapa DRRI, kami mengharapkan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat. Instansi pemerintah, swasta, silakan untuk melaporkan kalau ada pelaku-pelaku pembakaran hutan yang dengan sengaja membuka lahan dengan secara melawan hukum. Demikian, Mbak. Baik, ini ada SMS yang masuk ya di 0811 520 9090. Dan pendengar juga kami nantikan untuk Anda yang bergabung bersama kami ya di 0536 3221 779 dengan topik peran dan tugas kejaksaan khususnya bidang perdata dan tata usaha negara atau Datun dan pelayanan yang dapat diperoleh
dalam masalah hukum serta cara mendapatkan pelayanan tersebut. Di studio saat ini hadir Bapak Ronald H. Bakara SHMH selaku Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati Kalimantan Tengah. Juga ada Bapak Dr. Erianto NSHMH selaku Koordinator pada Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati Kalimantan Tengah. Baik Bapak, kami langsung sampaikan SMS ya yang sudah masuk. Selamat sore, ini dari Lara di Palangkaraya. Saya ingin mengetahui seperti apa kasus-kasus yang paling banyak ditangani di Kota Palangkaraya khususnya. Silakan. Mungkin ini bisa Pak Ronald terlebih dahulu menyampaikan. Kasus apa yang ditangani yang paling banyak? Jadi begini Mbak, secara hukum perdata dan tata usaha negara, kasus-kasus yang kami tangani yang paling menarik adalah antara lain adanya sidang gugatan aset Pertamina di Barito Timur. Ya, adanya gugatan dari masyarakat dan swasta terhadap penerbitan sertifikat hak pakai itu oleh masyarakat yang melaporkan ya Pak? Menggugat ya. Nah, jadi kita di sini mewakili BPN bahwa di sini kita melihat bahwa sertifikat itu sah. Jadi artinya aset Pertamina itu sah, sehingga kita menyelamatkan aset negara itu sekitar 195 miliar rupiah. Ya, hasil penilaian KPK ya. Kemudian kasus yang menarik lainnya antara lain yang ini tadi, yaitu PT AUS yang kita gugat karena terbukti membakar hutan ya seluas 500 hektar di Kalimantan Tengah, sehingga pengadilan memvonis perusahaan itu harus membayar ganti rugi sekitar 340 miliar. Nah, di luar pengadilan bahwa kami juga menerima kuasa dari Pemprov, yaitu adanya aset-aset milik Pemprov antara lain kendaraan dinas yang berada di tangan pihak-pihak yang tidak sah. Ya, jadi ada kendaraan dinas di tangan orang lain yang sudah tidak berhak lagi untuk kendaraan itu. Nah, atas kuasa yang kita diberikan kepada kita, sudah 51 kendaraan dinas yang sudah kembali ke Pemprov dari tangan-tangan yang tidak berhak. Kira-kira begitu. Baik. Ya. Baik, dan saya ke Pak Erianto. Bapak tadi telah disampaikan kasus-kasus yang banyak ditangani terkait hal tersebut. Jadi apa sebenarnya kriteria yang termasuk kepada aset daerah atau aset negara dan bentuk penyelewengan aset negara atau daerah apa saja seperti itu, Pak? Terima kasih Mbak. Menyambung penjelasan dari Pak Asdatun tadi, bagaimana kita menilai itu aset negara atau aset daerah? Nah, kriterianya tentu jelas, itu merupakan aset yang berasal dari atau dibeli uangnya itu dari negara atau daerah, atau memang sudah lama terdaftar sebagai aset negara atau aset daerah. Bahkan di sini dalam konteks lembaga BUMN maupun BUMD ataupun di pihak swasta pun itu akan bisa dianggap sebagai aset daerah atau aset negara sepanjang sumbernya itu adalah dari keuangan negara atau keuangan daerah. Jadi itu kriterianya untuk melihat itu aset negara atau aset daerah. Jadi lihat dari sumber uangnya. Sumber seperti itu ya Pak ya. Cuman mungkin ini ada yang agak perlu saya ini kan, takut nanti kelewat tentang kebakaran hutan. Ya, tentang kebakaran hutan itu kan orang selalu berpikir bagaimana kita jangan orang makan mengeluh. Kok yang ditangkapi atau yang dipermasalahkan hanya warga masyarakat yang di lapangan. Nah, itu kan menjadi pertanyaan. Padahal mekanismenya itu bisa perusahaan yang kita kalau secara perdata tentu kita gugat. Seperti yang disampaikan oleh Pak Asdatun tadi, PT UAS itu, PT AUS ya, PT AUS yang di Katingan itu adalah perusahaannya. Perusahaannya yang kita gugat, bukan orangnya. Nah,
pertanyaan bagaimana kita bisa menggugat perusahaan itu? Nah, tentu harus ada kriterianya bahwa tindakan yang dilakukan dalam hal ini pembakaran dilakukan oleh, untuk, dan atas nama perusahaan itu sendiri. Jadi istilahnya kebijakan untuk membakar, kepentingannya, keuntungannya, dan melakukannya itu atas kebijakan dari perusahaan. Walaupun nanti yang mengeksekusi di lapangan itu adalah mungkin warga-warga biasa bakar, tapi sepanjang kita bisa melihat bahwa ini adalah kebijakan perusahaan, maka perusahaan itu bisa dimintakan pertanggungjawabannya. Baik, Bapak, langkah hukum apa saja yang dimungkinkan untuk meminta pertanggungjawaban terhadap pelaku tersebut? Oke, nah terkait dengan langkah hukum seperti yang kita sampaikan tadi, ya tentu memang pertama bisa secara pidana ya sebagai represifnya, dan itu memang sudah dilakukan. Tapi kita kan lebih fokus kepada karena bagian Datun Tata Usaha Negara. Nah, yaitu bisa melakukan menggugat perusahaan itu, tentu yang digugat itu adalah ganti rugi yang harus dibayar dan biaya rehabilitasi atas kerusakan lingkungan yang ada itu. Jadi fokusnya lebih kepada ke sana. Termasuk walaupun misalnya misalnya Mbak ini RRI merasa dirugikan dengan adanya terjadi kebakaran mungkin di sekitar sini, masuk udara ke dalam, merasa ini. Nah, bisa saja untuk melakukan tuntutan ganti rugi sepanjang adalah kepentingannya ada di situ. Kita merasa dirugikan. Nah, di sanalah seperti yang kami sampaikan tadi, peran aktif dari seluruh masyarakat. Tolong sampaikan kepada kami. Kalau enggak, bagaimana kami menindaklanjutinya? Termasuk mungkin kami sampaikan peran dari RRI seperti ini. Ini kan sangat berkesan sekali bagi masyarakat seluruh Kalimantan Tengah bisa mendengar. Oh, gini loh langkahnya. Dan kami di Kejaksaan selalu terbuka. Insya Allah kan kami selalu terbuka untuk menerima dan mudah-mudahan bisa menindaklanjutinya. Mungkin demikian, Mbak. Baik, dan kita juga kembali akan membacakan SMS ya yang telah masuk di 0811 520 90 90 dalam topik kali ini peran dan tugas kejaksaan khususnya bidang perdata dan tata usaha negara dan pelayanan yang dapat diperoleh masyarakat dalam masalah hukum serta cara mendapatkan pelayanan tersebut. Nah, ini juga sebelumnya kami juga informasikan terus kepada pendengar yang ingin bergabung bersama kami sebelum acara selanjutnya ya, dan acara ini dapat Anda dengarkan juga melalui RRI Playgo. Baik, Pak Ronald dan juga Pak Erianto, kita jeda sejenak ya. Setelah jeda berikut ini kita akan kembali menyampaikan informasi dan juga membaca SMS pendengar yang sudah bergabung di line SMS kami. Kamu mau kemana? Mau ke rumah Wati, mah. Mau ngerjain tugas dengan teman-teman. Oh no. Jangan kumpul-kumpul dan buat kerumunan. Itu berbahaya. Virus corona masih merajalela di luar sana. Oh no. Tapi, mah. Nggak ada tapi-tapi. Mau kemana corona? Maksudnya nanti kena corona. Tunggu ibu ambilkan masker. Ih, amit-amit. Hari gini lupa masker. Makanya kalau sama orang tua itu nurut. Tanpa diketahui, kita ini bisa saja jadi pembawa virus tanpa gejala. Kita harus saling mengingatkan dan menjaga satu sama lain. Emang kamu nggak bisa ya ngerjain tugas di rumah sendiri? Tatanan kehidupan baru. Pro 1, kanal inspirasi. Saat paling berbahaya bagi akal adalah manakala menganggur dan tak berbuat apa-apa. Ibarat mobil yang berjalan dengan kecepatan tinggi tanpa sopir, akan mudah oleng ke kanan dan ke kiri. Bila pada suatu hari kita menganggur tanpa kegiatan, bersiaplah untuk bersedih, gundah, dan cemas. Sebab dalam keadaan kosong itulah pikiran akan menerawang kemana-mana. Mulai dari mengingat kegelapan masa lalu, menyesali kesialan masa kini, hingga mencemaskan kelamnya masa depan yang belum tentu dialami, membuat akal pikiran tak terkendali dan mudah lepas kontrol. Karena itu, bangkitlah sekarang juga.
Bunuhlah setiap waktu kosong dengan pisau kesibukan. Dengan cara itu, dokter-dokter dunia akan berani menjamin bahwa kita telah mencapai 50% dari kebahagiaan. Cerialah dengan mendendangkan lagu-lagu seperti burung-burung di alam bebas. Saya Aquarini, isilah waktu luang dengan berbuat. Tatanan kehidupan baru. Pro 1, kanal inspirasi. Iya, pendengar masih bersama kami dalam Jaksa Menyapa di edisi hari ini 17 Juni 2021. Dan pendengar di studio 1 RRI Palangkaraya dengan protokol kesehatan hadir Bapak Ronald Hasiholan Bakara SHMH, merupakan asisten bidang perdata dan tata usaha negara Asdatun Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, dan Bapak Dr. Erianto NSHMH, koordinator pada Asdatun Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah. Baik, kami juga terima SMS dan telepon ya Pak ya. Tadi sudah ada SMS biar tercover yang sudah masuk di 0811 520 90 90 yang menanyakan Pak, pelayanan apa yang dapat diperoleh oleh masyarakat? Baik, silakan. Okay. Pelayanan hukum maksudnya di sini mungkin Pak ya. Oke, silakan mungkin ke Pak Ronald terlebih dahulu. Ya betul Mbak, bahwa seperti saya sebutkan tadi, bahwa ada 5 tupoksi dari bidang datun, ya, antara lain penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan pelayanan hukum. Satu-satunya tupoksi kami yang bersentuhan langsung dengan masyarakat adalah pelayanan hukum. Nah, untuk ini kami sudah maksimalkan supaya kami semakin dekat dengan masyarakat, ya. Kalau selama ini pelayanan hukum dengan secara manual, mereka harus datang ke kantor, menanyakan permasalahan hukum yang dihadapi. Nah, setelah kami pikirkan, Kalteng ini luasnya 1,5 kali Pulau Jawa. Misalnya, kalau datang dari Murung Raya misalnya hanya konsultasi hukum ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Palangkaraya, yang jaraknya 600 km, tentu membutuhkan waktu dan biaya yang cukup mahal. Maka sudah kita buat secara online, ya. Secara online, Pak. Secara online, ya, yaitu klik Google jaksasiaga.info. Nanti akan di situ terlihat apa langkah-langkah, apa pertanyaan kita, silakan dipertanyakan masalah pertanahan misalnya. Baik, bisa diulangi Bapak tadi? Jaksasiaga.info. Siaga.info. Siaga.info. Oke, silakan Bapak dilanjutkan. Ya, jadi bisa masyarakat nggak perlu lagi datang ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan. Silakan kalau bertanya masalah hukum perdata di situ, misalnya masalah pertanahan, misalnya masalah BPJS bisa juga. Misalnya, aduh kami sudah bayar nih iuran BPJS, tapi kami tidak melakukan pelayanannya maksimal misalnya, kan gitu ya. Silakan. Nanti akan kami ini karena sudah terkoneksi dengan stakeholder yang ada, Mbak. Misalnya BPN, misalnya dengan BPJS, perbankan juga. Misalnya bagaimana cara mendapatkan kredit, ya, yang bunganya misalnya minimal, sehingga bisa dapat terbantu masyarakat. Jadi tidak perlu datang. Silakan klik jaksasiaga.info, akan kami layani pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu secara gratis, secara cuma-cuma. Baik. Jaksasiaga.info. Nah, itu dia untuk Anda yang ingin menyampaikan seperti apa pelayanan hukum yang dapat diterima. Baik, ini juga terkait fungsi dan posisinya juga membina kerjasama ya Pak ya. Tadi saya sedikit mendengarkan apa yang disampaikan, salah satunya tadi dengan berbagai stakeholder melaksanakan, mengkoordinasinya. Seperti apa Pak? Ini mungkin memberikan bimbingan dan petunjuknya. Baik, untuk itu Pak Erianto silakan. Ya, terima kasih. Jadi seperti melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Asdatun tadi, Pak Ronald. Ya, artinya kita kan semua ini bukanlah orang yang sempurna ya, artinya bisa tahu segala macam enggak. Nah, tapi
bagi kita tentu lebih fokus kepada memberikan pelayanan hukum, melihat dari aspek hukumnya. Nah, kemudian misalnya ada yang terkait dengan BPJS atau pertanahan. Nah, kita fasilitasi untuk melakukan berkonsultasi dengan pihak pertanahan. Nah, bisa jadi kita langsung nanti bertanya ke pihak pertanahan, nanti baru kita jawab, kan bisa seperti itu. Intinya itu adalah bagaimana masyarakat yang butuh pengetahuan, terutama dalam hal teknis-teknis di kehidupan sehari-hari yang ada bersentuhan dengan hukum, itu bisa memahaminya dan kita bisa memberikan pelayanan itu. Baik. Seperti itu kira-kira. Bapak, itu luar biasa sekali pelayanan yang diberikan oleh masyarakat. Masyarakat harusnya tahu ya, setidaknya tahu hal tersebut. Dan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat seperti apa, Pak? Jadi perlu saya tambahkan bahwa pelayanan hukum yang secara online ini sudah kita sosialisasikan. Jadi melalui SMS broadcast istilahnya, SMS broadcast. Jadi kalau kita lewat dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, jalan raya sekitar Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, itu akan masuk SMS ke setiap yang lewat pengendara-pengendara. Apabila Anda mempunyai masalah di bidang hukum perdata, bidang ini pertanahan, silakan klik Jaksa Siaga Info. Nah, nanti di situ nanti akan mengalir apa yang kita klik di situ, nanti membuat pertanyaan-pertanyaan kepada masyarakat. Jadi kami semakin berupaya untuk mendekatkan diri dengan masyarakat. Oke, baik. Nah, Bapak, kalau tadi berbicara tentang pelayanan hukum bagi masyarakat, ini bantuan apa, Pak, kalau kami boleh tahu, yang didapat oleh instansi pemerintah jika aset negara dikuasai pihak ketiga, seperti itu, Pak? Ini mungkin ada beberapa kasus seperti itu, silakan. Apabila instansi pemerintah ya mempunyai permasalahan di bidang asetnya, maka pemerintah dapat memberikan kuasa kepada kami. Kuasa ya? Ya, kuasa memberikan kuasa, surat kuasa kepada kami, sehingga kami menjadi kuasa mereka baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. Pernah di Kalimantan Tengah, gubernur digugat. Gubernur Kalimantan Tengah digugat dengan nilai gugatan sekitar 2 triliun lebih. Nah, kita kuasa dari Pemprov di sini. Kuasa dari gubernur sebagai institusi, Mbak, bukan sebagai pribadi. Ya. Digugat sekitar 2 triliun. Nah, ternyata kita menang dalam perkara ini. Ya, dampaknya sangat luas. Seandainya kalah, tentu 2 triliun ini akan ditanggung oleh APBD. Tentu akan sangat merugikan sekali. Nah, atas kepercayaan dari gubernur, kita maju di pengadilan untuk mewakili gubernur. Sehingga gugatan ganti rugi itu tidak jadi dilaksanakan. Nah, kemudian seperti yang disampaikan tadi, ada aset Pemprov saat ini, baik bergerak maupun tidak bergerak, dikuasai oleh pihak lain. Nah, gubernur sudah menyerahkan kuasa kita, seperti disampaikan tadi, sudah 51 kendaraan dinas yang berada di tangan pihak yang tidak berhak sudah kembali. Kemudian ada tanah-tanah milik Pemprov yang sedang kita tangani, yang berada di pihak lain supaya segera dikembalikan. Ya, termasuk RRI sendiri, kalau tidak salah. Ada aset-asetnya yang tidak bergerak, yang berada di tangan pihak lain yang tidak berhak. Nah, ini kita lakukan pendekatan secara hukum perdata itu supaya dikembalikan baik-baik. Tentu akan melalui tahapan-tahapan. Ya, kita lakukan dulu secara pendekatan ya secara manusiawi ya. Ya, kalau kita gagal mungkin secara hukum ya. Tapi ada juga loh berimplikasi pidana. Karena ini aset negara, ada juga pedang mata dua di sini, baik secara perdata maupun korupsi. Karena menguasai aset negara secara tidak sah. Ya, tapi kami selaku Asdatun tentu akan mengutamakan pendekatan persuasif dulu.
secara keperdataan, win-win solution. Ya, jadi bukan represif. Baik, Itu belakangan. baik. Iya, Pak Erianto silahkan ingin menambahkan. Ya, baik. Terima kasih Mbak. Ini menambahkan dari Pak Asdatun tadi. Sebenarnya ketika ada persoalan di tengah masyarakat, terutama terkait dengan aset atau kami mewakili kuasa ya dari baik dari pemerintah ataupun dari perusahaan BUMN atau BUMD. Nah, maka sebenarnya di level internal kami itu sudah ada forum-forum semacam analisa, forum diskusi untuk membuat semacam analisa langkah-langkah yang harus diambil. Jadi ketika kami mulai melangkah itu kami sudah memperkirakan langkahnya itu mungkin seperti yang disampaikan oleh Pak Asdatun, ada langkah yang secara persuasif dulu, secara manusiawi lah. Baik. Artinya win-win solution. Bagaimana ini selesai dulu lah, kita berkeluarga segala macam. Tapi kalau itu ternyata tidak selesai secara baik-baik, maka analisa secara hukum, secara pidana itu sudah kami miliki sebenarnya. Tapi kan kita tidak mau menempuh jalur itu karena memang tupoksi kita bidang di Datun itu fokus untuk menyelesaikan secara baik-baik terlebih dahulu. Mungkin itu sebagai tambahan sehingga kita berharap kepada seluruh warga Kalimantan Tengah yang berada dimanapun mendengar siaran ini, kalau ada persoalan mari kita selesaikan dengan budaya ketimuran terlebih dahulu, bermusyawarah terlebih dahulu. Karena kita kepingin namanya pidana itu seperti azasnya, azas ultimum remedium, kita kepingin proses pidana itu biarlah proses akhir. Tapi kalau itu tidak bisa ditempuh, ya bagaimanapun tentu semua harus diselesaikan. Hak negara harus diselamatkan. Nah, mungkin demikian. Baik, dan kita kembali ke SMS di 0811 520 90 90. Selamat sore Bapak narasumber. Menambah pengetahuan dengan apa yang telah didengarkan dalam acara ini. Kalau tidak salah namanya Jaksa Menyapa. Ya benar, Jaksa Menyapa ya. Ini dari Tony di Kapuas. Selamat sore Tony di Kapuas. Ini menanyakan Pak, kalau ada persoalan di tengah masyarakat, apa yang harus dilakukan, bagaimana cara melaporkannya? Apa syarat untuk melengkapinya? Baik, silakan ini siapa yang ingin Tapi mungkin perlu ini spesifik, Mbak. Mbak, mungkin persoalan bidang apa gitu ya? Iya, mungkin hanya sebatas itu saja. Persoalan ini kan banyak nih. Apakah mungkin persoalan adat, apa persoalan pidana kan begitu ya? Apa sampai tawuran begitu kan banyak persoalan mungkin. Baik. Spesifikasi ini kalau misalnya masalah tawuran kan itu secara pidana, tentunya ke polisi ya. Tapi kalau misalnya persoalan sudah menyangkut aset negara misalnya, ya silakan diserahkan ke kita selaku jaksa pengacara negara. Nah, tadi ada pertanyaan melengkapi berkas apa saja Pak katanya untuk perkara-perkara yang ada. Apa ada syarat ketentuan seperti itu? Ya, Baik, silakan. terima kasih Mbak. Pak Jadi Rianto. begini, mungkin maksud Pak Tony itu bisa jadi secara pidana ataupun secara perdata. Saya akan coba dulu. Karena ini kan kita sharing ilmu, sering apa ya. Mudah-mudahan para pendengar semua bisa memahami, mengerti dan bersemangat sama-sama berpartisipasi dalam proses penegakan hukum ini. Jadi kalau ada terjadi persoalan di masyarakat, sebenarnya kalau misalnya secara pidana cukup menyampaikan, tidak perlu ada berkas segala macam. Menyampaikan ke penegak hukum. Kalau pidana misalnya, kalau pidananya pidana umum, ya perkelahian, atau ada kerusuhan atau pencurian, yaitu namanya penyidiknya itu adalah kepolisian. Lalu kalau korupsi misalnya itu ke kejaksaan. Nah, persoalannya itu adalah dalam hal menindaklanjutinya itu adalah, saya garis bawahi, sesuai dengan ketentuan persoalan pidana, itu kewajiban penegak hukum. Ada informasi, nah untuk menindaklanjuti itu adalah kewajiban penegak hukum. Makanya kita kan juga menghimbau sesama penegak hukum, mari kita melaksanakan tugas dengan sebaiknya. Adapun laporan kita tidak lanjuti. Namun tentu akan lebih baik misalnya kalau laporan itu hal-hal yang agak rumit ya. Kalau berkelahi kan kelihatan ada yang satu yang kena bacok, satu enggak ya. Tapi ini ada pemalsuan tanda tangan,
ada pemalsuan sertifikat. Nah, tentu kita lihat sertifikat mana yang dipalsukan, mana yang enggak dipalsukan, kan sehingga kita punya dasar seperti itulah kira-kira. Nah, begitu juga secara perdata. Perdata ini kan lebih kepada adanya perbedaan kepentingan atau persengketaan antara pihak-pihak pribadi dan berpribadi misalnya. Nah, tentu kita butuh kasus posisinya seperti apa dan dokumen-dokumen pendukungnya seperti apa. Karena kalau kita beda bicara, beda. Perdata dengan pidana. Kalau Beda. perdata itu pembuktian itu berada di tangan para pihak. Ya. Penggugat dan tergugat itu merupakan yang mempunyai kekuatan pembuktian. Jadi hakim menimbang pembuktian, misalnya surat-surat itu apakah sah, kan begitu. Ya, jadi kekuatan pembuktian berada di tangan para pihak, tergugat dan penggugat. Kalau perdata. Baik, ini tentu informasi yang sangat penting sekali disimak masyarakat. Dengan dialog ini tentu masyarakat bisa menjadi tahu. Yang awalnya tidak tahu, sekarang sudah menjadi tahu ya. Dan apalagi ada situs yang bisa di akses jaksasiaga.info tadi ya Pak ya. Nah, berikut juga ada pertanyaan kembali, bagaimana cara memperoleh pelayanan hukum nampaknya nih, Pak. Jadi kami melaksanakan dengan artinya tidak memberatkan masyarakat gitu loh. Ya. Seperti yang tadi, klik Jaksa Siaga Info di Google, teruskan ikuti langkah-langkahnya, silakan bertanya. Kita akan menjawab. Nah, kalau misalnya tidak puas, silakan datang ke PTSP ke Jati Kalteng. Kami akan melayani dengan baik, tempatnya juga bagus di sana. Ya, kedudukan kita setara seperti teman, mitra, berteman, menanyakan, kita kasih jalan keluar. Pokoknya aparat kami siap. Saya kebetulan didamping oleh juga Kasih Perdata Pak Ujang Ujanarko, Pak Kasih Tun, Kasih Tata Usaha Negara Pak Romulus, ya, kemudian Kasih Pertimbangan Hukum itu Ibu Luciana. Itu semua sangat welcome untuk melaksanakan tugas-tugas Datun dalam pelayanan kepada masyarakat. Ya. Mungkin saya tambahkan. Baik, silakan. Jadi kan ada pikiran mungkin dari kita sebagai masyarakat, kalau saya berperkara nanti ada yang bisa bantu saya nggak, misalnya jadi pengacara aja segala macam. Nah, kan ada juga pikiran seperti itu. Maka kami sampaikan, ya peran kami hanya sekedar untuk memberikan konsultasi. Begini loh masalahnya, kalau ini tentu kita memberikan konsultasi seobjektif mungkin. Kalau di sini posisi si A yang berkonsultasi ini memang berat nih. Nah, jadi memang kalau memang dia misalnya dalam kasus perdata itu kan masalah hak ya. Nah, ini nggak berhak nih, kita harus sampaikan seperti itu. Nah, namun dalam hal ini kita di perdata itu, di Datun itu kan ada namanya sebagai jaksa pengacara. Tapi kita bukan pengacara masyarakat. Pengacara negara, mewakili kepentingan negara, termasuk menggugat perusahaan, walaupun itu kan kepentingan masyarakat banyak. Jadi sepanjang itu untuk kepentingan masyarakat banyak, maka kita bisa turun. Tapi kalau untuk kepentingan pribadi misalnya Mbak bersengketa dengan tetangga masalah batas tanah, ya kita hanya sekedar bisa berkonsultasi. Share, ya? Inilah yang harus disiapkan. Ini. Nah, itu kira-kira. Baik, ini di akhir ya, tidak terasa ini juga kami lanjutkan ya Pak ya untuk membacakan SMS yang masuk di 0811 520 9090 dari Riri di Palangkaraya. Langkah hukum untuk menyelamatkan aset apa saja, karena tadi saya dengar ada langkah-langkah yang dilakukan seperti itu. Baik, terima kasih. Silakan untuk mungkin Pak Ronald bisa menyampaikan. Makasih Mbak. Makasih Mbak Riri. Bahwa seperti saya sampaikan tadi, ini kami semata-mata menyelamatkan aset negara. Itu dulu. Jadi bukan menyelamatkan aset individu, aset negara di sini ya, aset negara. Nah, terlebih dahulu instansi yang mempunyai aset negara ini memberikan surat kuasa ke kami. Terlebih dahulu memberikan surat kuasa, nanti akan kami pelajari, kami bahas, kami gelar, kami expose ya. Kami bahas apakah ini wajar diselamatkan. Tentunya kami lihat akan pembuktian-pembuktiannya. Ya. Ini saya kasih contoh satu lagi. Ada aset Pemprov di kilometer 38 Jalan Cilik Riut. Seluas 50 hektar. Nah, hilang sertifikatnya.
Tapi bukan berarti ini nggak hilang begitu saja. Betul. Nah, kita telusuri ke BPN, ternyata masih ada tersimpan dokumennya di BPN. Nah, memang nyatanya sekarang sudah CNC clear and clean itu 42 hektar, 43 hektar itu sudah aman. 7 hektar ini sudah terlanjur dikuasai oleh masyarakat yang tidak berhak. Tapi kami akan tetap mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan aset ini semuanya. Kami mulai dengan yang persuasif. Nanti kemudian bisa meningkat ke tahap di pengadilan kalau diperlukan. Ya. Nah, jadi artinya kita tetap konsen dalam penyelamatan aset negara. Yang penting didahului dengan adanya surat kuasa dari instansi pemerintah, BUMN dan BUMD juga. Baik. Ya, itu tadi. Kemudian saya tambahkan, Mbak. Silakan tambahkan kembali, Bapak. Bahwa selama tahun 2020, Pak ya. 2020 kami melakukan pemulihan dan penyelamatan keuangan negara. Ya, ini sekitar 52 miliar rupiah. 52 miliar. 52 miliar. Ya. Kemudian ditambah dengan penyelamatan aset negara Pertamina 195 miliar. Kemudian di tahun 2021 sampai bulan ini kita sudah memulihkan keuangan negara sekitar 900 juta rupiah, sekitar 900 juta rupiah di tahun 2021. Kemudian ditambah tadi seperti yang tadi ada gugatan yang berhasil itu untuk menggugat pelaku pembakar hutan secara ilegal itu 340 miliar rupiah. Nah, jadi artinya jaksa pengacara negara atas kepercayaan dari pemerintah, kita akan berusaha terus untuk penyelamatan aset dan keuangan negara. Oke, baik. Iya, Bapak Pak Irianto ingin menambahkan, silakan. Ya, mungkin saya tambahkan juga terkait dengan bagaimana pertanggungjawaban orang-orang yang melakukan pembakaran terhadap hutan itu. Kenapa kami berani bicara di sini bahwa mereka bisa digugat ganti rugi? Karena kita sudah berjalan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah ada. Dan dalam putusan itu ada ada beberapa prinsip penting yang sangat mendukung proses gugatan yang kita lakukan. Nah, itu sudah sampai putusan di tingkat Mahkamah Agung. Yang pertama itu adalah yang dikenal dengan strict liability, yaitu azas yang tidak perlu membuktikan kesalahannya. Yang penting sudah terlihat ada terbakar di dalam perusahaannya, udah. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah kecenderungan dari hakim itu menggunakan prinsip in dubio pro natura. Nah, apa itu prinsipnya itu? Bagaimana hakim dengan prinsip kehati-hatian lebih mementingkan kondisi lingkungan hidup. Jadi kalau misalnya hakim meragu ini kerugiannya, ganti ruginya berapa kira-kira ya, maka dia akan bisa saja membuat perhitungan maksimal dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan yang rusak seperti itu. Bapak, nah ini yang menjadi kami semakin yakin dalam proses ini. Baik, luar biasa sekali Pak ya. Ini waktu kita tinggal 2 menit ke depan Pak, karena pukul 16 kami hadir dalam Lintas Banjar Nusantara untuk informasi Skorwil 8. Dan pendengar dimanapun berada, terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan satu pertanyaan kembali Pak ya, terkait harapan kejaksaan mungkin bisa disampaikan dengan kasus pembakaran hutan yang telah disampaikan tadi dan aset negara atau daerah. Silakan. Saya selaku Asdatun Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah mengajak semua pihak untuk mencintai Provinsi Kalimantan Tengah secara khusus dan Indonesia pada umumnya. Mari kita cintai ini Kalimantan Tengah yang kaya dengan sumber daya alam. Harus kita rawat Kalimantan Tengah. Jangan melakukan pembakaran-pembakaran hutan secara melawan hukum.
Kalau silakan membuka lahan-lahan untuk perkebunan pertanian, tapi lakukan dengan cara-cara yang baik. Sehingga ini adalah untuk masa depan anak cucu kita. Terutama kepada pihak-pihak yang mempunyai aktivitas di bidang perekonomian, tentunya harus juga melihat kepentingan kesehatan dan lingkungan hidup. Mungkin silakan Baik, Pak Ronald terima kasih, dan Pak Arianto silahkan. Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan fenomena yang ada ini, pertama tentu kami sangat membuka diri terhadap ada seluruh masyarakat di Kalimantan Tengah, baik mau langsung ataupun mau kontak telepon atau segala macamnya untuk bertanya, insya Allah kami terbuka. Yang kemudian yang kedua, ya kami juga menghimbau partisipasi dari masyarakat untuk aktif melaporkan setiap terjadi peristiwa-peristiwa yang melanggar hukum, sehingga Kalimantan Tengah yang kita cintai ini bisa terwujud keinginan-keinginan baik itu. Dan terakhir kami juga menghimbau kepada teman-teman, khususnya sesama penegak hukum, bukan kami saja. Mari kita jalankan proses penegakan hukum yang benar, sadar dengan tanggung jawab kita. Jangan sampai masyarakat itu menjerit, mengeluh karena susah untuk mendapatkan perlindungan dan hak di sisi hukumnya. Mungkin demikian. Baik, terima kasih Pak Ronald dan juga Pak Arianto ya sudah hadir di studio terima kasih. dari Palangkaraya. Sama-sama. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang sudah bergabung ya. Tonton yang Anda dengar di link YouTube, tentu saja Anda dapat menyaksikannya setiap acara yang berlangsung, dan dalam dialog Jaksa Menyapa yang hadir ke ruang dengar Anda di edisi hari ini, tentu saja kita berharap semuanya informasi tadi dapat bermanfaat untuk kita semuanya ya Pak ya, terkait peran dan tugas kejaksaan khususnya bidang perdata dan tata usaha negara, dan pelayanan yang dapat diperoleh masyarakat dalam masalah hukum, serta cara mendapatkan pelayanan tersebut, dan juga dapat mengakses informasi dengan selengkapnya di jaksasiaga.info tadi ya, kepada masyarakat yang ingin bertanya lebih lanjut. Baik, saya Aquarini sampai di sini. Terima kasih Bapak narasumber ya. Salam sehat. Masyarakat Kalteng. Terima kasih Salam masyarakat sehat ya Pak ya. Kalteng dimanapun. Baik, salam sehat dan tentu saja selamat beraktivitas kembali. Sampai di sini Jaksa Menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tatanan kehidupan baru.